Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum di switch. Lupa nih, Pak. D. Oh, D. Baterainya belum dicas dong. Mana baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Di kesempatan kali ini saya bakalan membahas tentang penyelesaian uji kom TJKT untuk paket 2. Yang mana untuk paket 2 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di paket 2 ini kita bakalan membuat ataupun membangun private cloud seperti itu. Yang mana private cloud ini nanti bisa digunakan sebagai e-learning ataupun LMS untuk digunakan pada sekolah seperti itu. Oke, sekarang kita mulai aja. Sebelum kalian nanti melakukan praktikum, pastikan nanti kalian melakukan beberapa persiapan. Yang pertama yaitu pastikan nanti kalian itu sudah membuat 2 buah kabel UTP. Pastikan kabel UTP-nya ini keduanya itu bisa digunakan dengan baik. Lalu pastikan nanti kalian juga sudah melakukan hard reset terhadap perangkat mikrotik yang kalian gunakan. Selanjutnya pastikan nanti sudah disiapkan juga oleh sekolah, yaitu server Proxmox dan juga kliennya. Oke, selanjutnya ada beberapa hal yang harus kalian buat dokumentasinya. Kalian bisa lihat di sini. Oke, nah di sini ada beberapa hal yang bisa kalian buat dokumentasinya. Mulai dari yang pertama itu adalah gateway-nya. Kenapa gateway ini perlu? Karena nanti si gateway ini yang menghubungkan antara perangkat mikrotik dengan internet. Untuk gateway ini nanti akan disediakan oleh sekolah seperti itu. Nah, terus untuk Ether 1 ini pastinya mengikuti dengan gateway. Kalian bisa lihat seperti ini, misalkan 192.168.10.xx, yang mana nanti xx-nya ini bisa diganti sebagai nomor bangku seperti itu. Nah, terus untuk Ether 2 ini sesuai dengan soal ya, seperti itu. Ether 2 ini yang nanti akan terhubung ke perangkat ataupun server mikrotik. Dalam hal ini untuk IP address-nya itu adalah 192.168.xx.1/29. Terus nanti ini IP yang terhubung ke server Proxmox atau yang nanti akan kita konfigurasi di dalam server Proxmox itu adalah menggunakan titik 2/29. Lalu untuk server yang pertama itu adalah web server, nanti bisa digunakan sebagai titik 3 dan juga titik 4 nanti digunakan untuk database server. Nah, nanti yang terakhir ini yang akan terhubung ke klien. Dalam hal ini saya klien ini menggunakan laptop ya. Ini nanti terhubung ke Ether 3 seperti itu. Nah, ini menggunakan IP 192.168.100.1. Oke, jadi nanti setelah ini kalian bisa langsung buat aja topologinya sesuai dengan soal. Jadi Ether 1 itu nanti bisa dihubungkan ke internet ataupun kabel yang sudah tersedia di PC. Lalu untuk Ether 2-nya itu bisa kalian hubungkan langsung ke server Proxmox, dan Ether 3-nya itu langsung dihubungkan ke PC ataupun klien seperti itu. Oke, kita langsung mulai. Jadi pertama yang harus kita konfigurasi yaitu kita masuk ke Winbox ya. Nah, di sini pastikan sudah dihubungkan semuanya. Nanti kalau misalkan sudah terhubung, tandanya itu nanti di neckboard-nya ini sudah tersedia, dan juga pastikan nanti untuk identity-nya ini sudah mikrotik dan juga IP address-nya ini 192.168.88.1 seperti ini. Ini pastinya sudah terreset. Oke, sekarang kita login menggunakan MAC address. Setelah itu jangan lupa kita lakukan soft reset ya. Ini kita oke aja. Oke, kita minimize. Kita reset system, reset configuration, system, reset configuration, 2 di bawah di checklist, lalu reset dan juga yes, seperti itu. Kita tunggu sampai si mikrotiknya ini nge-restart ya, dan juga bisa login lagi. Nah, ini kita boleh tunggu sampai selesai ya. Boleh kita klik cancel di sini. Kita tunggu sampai MAC address-nya dan juga IP-nya ini keluar. Nah, ini kita pastikan nanti di bagian MAC address-nya ini udah keluar, dan di bagian IP address-nya ini udah jadi 0 semua. Berarti soft reset yang tadi kita lakukan itu udah selesai ya. Kayak gitu. Oke, kita bisa lakukan connect. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan, yang pertama itu kita kasih password supaya tidak ada orang lain yang masuk ke mikrotik kita. Lalu kita tambahkan identity ya. Misalkan dalam hal ini saya kasih nama router Sohib.
seperti ini. Sip. Nah, tahapan pertama yang harus kita lakukan yaitu kita konfigurasi IP address. Kita masuk IP address, lalu tambahkan, masukkan IP address yang tadi kita sudah buat di sini ya. Jadi ada gateway ether 1. Nah, ether 1-nya ini tadi misalkan saya menggunakan titik 30, misalkan saya nomor bangku 30, seperti itu. Oke, kita langsung masukkan aja 192.168.10.30/24. Oke, kita apply lalu oke. Lalu kita tambahkan lagi untuk ether 2. Kita sesuaikan lagi 192.168.30.1/29. Untuk interface-nya kita pilih ether 2, dan yang terakhir itu adalah ether 3 ya, seperti ini. 192.168.100.1/24. Kita pilih ether 3. Sip. Nah, untuk IP address sudah selesai. Selanjutnya kita konfigurasi default routes. Itu ada di routes. Di sini kita boleh tambahkan, kita pilih yang gateway. Gateway-nya kita gunakan yang sesuai dengan sekolah. 192.168.10.254. Pastikan nanti ketika di apply tulisannya ini adalah reachable. Selanjutnya kita boleh konfigurasi DNS ya, supaya si mikrotiknya ini bisa terhubung ke jaringan menggunakan DNS. Seperti itu, kita gunakan 88 aja. Nah, dengan hal ini seharusnya si mikrotiknya ini sudah bisa terhubung ke internet. Kita coba login ya. Kita tes apakah si mikrotiknya sudah benar terhubung ke internet atau enggak. Kita coba ping google.com. Oke, sudah aman. Nah, tahapan selanjutnya kita boleh setting NAT ya. IP firewall seperti ini, lalu masuk ke NAT, lalu kita tambahkan di sini, masuk ke bagian general, pilih out interface-nya ether 1, dan action-nya itu adalah masquerade. Oke, selesai seperti ini. Nah, selanjutnya kita setting IP DHCP server. Oke, kita gunakan DHCP setup, kita pilih ether 3, kita next aja sampai selesai. Oke, nah terus terakhir di sini ada konfigurasi port forwarding ya. Jadi kita balik lagi ke firewall nih, kita tambahkan di sini. Nah, untuk port forwarding kita gunakannya DST-NAT, protokolnya TCP, destination portnya itu adalah 9090. Lalu di sini ada actionnya itu adalah DST-NAT. Lalu di sini kita masukkan IP address dari web server kayak gitu. Kita masukkan IP address dari web server itu yang titik 3. Kita masukkan 192.168.30.3. Portnya kita gunakan port 80, port standar dari HTTP seperti ini. Oke, selesai seperti ini. Nah, tahapan selanjutnya si klien ini harusnya sudah bisa terhubung ke internet kayak gitu. Jadinya kita cek di bagian sini, kalau misalkan memang belum terhubung ke internet, berarti kita harus lakukan konfigurasi IP address DHCP ya. Jadi kita bisa buka CMD seperti ini, lalu bisa kita ketik ipconfig/renew seperti ini. Kita tunggu. Nah, di sini IP address-nya si laptop saya ini sudah terhubung ke internet dan mendapatkan IP 102.54. Kita coba tes ping Google ya untuk memastikan. Oke, aman. Oke, dengan seperti ini berarti untuk dari mikrotik dan juga untuk klien ini harusnya sudah aman. Tahapan selanjutnya kita harus konfigurasi server Proxmox-nya. Berarti dari PC client kita beralih ke PC server kayak gitu.
Oke, umpamakan di sini saya sudah masuk ke server ya. Jadi hal yang pertama kalian harus lakukan itu berada di depan servernya terlebih dahulu. Lalu kalian login kayak gitu menggunakan username dan juga password dari server Proxmox-nya. Nah, selanjutnya hal yang perlu kalian konfigurasi di sini sebenarnya hanya sedikit ya. Jadi pertama itu kita masuk ke settingan IP address, nano/etc network, lalu interface seperti ini. Nah, di sini kita konfigurasi dari address dan juga gateway-nya aja nih. Kedua ini aja yang kita konfigurasi. Seperti itu. Kita masuk ke sini. Kita ganti jadi 30 dan juga 30. Ini kita save, Ctrl O Enter, lalu Ctrl X. Tahapan selanjutnya kita bisa apply konfigurasinya dengan menggunakan systemctl restart networking. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa langsung cek IP address-nya dulu ya. Kita cek. Nah, di sini sudah masuk 192.168.30.2. Oke, nah sekarang berarti tahapan selanjutnya itu kita bisa langsung buka si server Proxmox-nya melalui browser. Misalkan dalam hal ini kita coba buka menggunakan Google Chrome. Oke, nah di sini Google Chrome-nya kita boleh buka menggunakan https lalu masukkan IP address dari server Proxmox 30.2 lalu 8006. Seperti ini. Kalau ada koneksi seperti ini nggak masalah, langsung lanjutkan lalu lanjutkan lagi. Oke, ini saya zoom. Nah, di sini kita bisa langsung ketik username dan juga password dari server Proxmox-nya. Oke. Nah, tahapan selanjutnya kita bisa buat langsung sebuah virtual machine. Oke, kita kasih nama misalkan web server seperti ini. Lalu untuk OS-nya kita gunakan Ubuntu 22 ya. Pastikan kita gunakan Ubuntu 22 biar sama dengan tutorial ini. Lalu sistem, disk, CPU, memori, kita langsung masuk ke bagian network. Untuk bagian network kita klik advance di sini, lalu kita pilih disconnect supaya nanti untuk instalasinya kita tidak menggunakan internet. Langsung kita next lalu finish. Seperti ini. Kita lihat di sini ini masih dibuat. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita start ya. Kita start. Lalu boleh masuk ke bagian konsol. Oke. Kita masuk. Kita tunggu loadingnya sampai selesai ya. Nah, sambil menunggu untuk web server, kita coba untuk sekalian untuk membuat yang database server ya, seperti itu. Jadi di sini kita create VM lagi. Kita tulis di sini db serv. Lalu OS-nya kita pilih Ubuntu. Sistemnya biarkan, disknya juga biarkan, CPU-nya biarkan, memorinya biarkan, dan di bagian networknya jangan lupa kita pilih disconnect. Next, lalu finish. Tunggu sampai selesai. Kalau sudah berubah jadi nama, nanti berarti sudah selesai ya. Nah, ini kita boleh langsung start, lalu kita pilih konsol. Oke, nah di sini berarti kita sudah punya dua buah server ya, yang sedang ataupun yang akan kita install. Kita tunggu keduanya loadingnya sampai selesai. Ini kalau misalnya seperti ini boleh langsung di enter ya. Oke, yang ini web server, yang ini database server. Kita tunggu sampai selesai. Oke, nah di sini sudah ada tampilannya. Kita pilih English saja. Lalu di bawah ini ada pilihannya. Kalau memang di komputer ataupun di laptopnya tidak terlihat, ini boleh langsung di full screen ya. Di bagian sini ada full screen. Oke, seperti ini. Nah, ini boleh down lagi. Nah, untuk konfigurasi IP address-nya, di sini saya sarankan konfigurasi IP address itu pada saat install kayak gitu. Nah, ini kita kalau misalkan sudah ada tulisan network configuration seperti ini, berarti kita langsung konfigurasi aja. Kita ke atas lalu pilih ini IPv4, disable ini kita ganti menggunakan manual. Dan di sini ada beberapa isian. Yang pertama subnetnya 192.168 tadi ya, .xx dalam hal ini saya 30.0/29.
Lalu untuk addressnya 192.168.30.3, lalu gateway-nya 192.168.30.1, dan juga name servernya ini kita boleh gunakan name server dari Google atau DNS server dari Google. Lalu kita save seperti ini, kita continue without network, lalu done, dan lagi, terus kita ke bawah, done lagi, lalu continue. Nah, di sini kita masukkan namanya seperti itu. Misalkan di sini saya kasih nama Sohib, lalu server name-nya misalkan web server seperti ini aja. Lalu username-nya Sohib dan juga passwordnya. Oke, dan terus continue. Nah, untuk OpenSSH-nya kita install ya. Boleh di spasi, lalu done. Nah, ini kita tunggu proses untuk web servernya ini sampai selesai. Nah, tahapan selanjutnya sambil menunggu web servernya ini sedang diinstal, kita boleh konfigurasi untuk ataupun instalasi untuk database server. Ini English saja, lalu done, dan lagi. Nah, di bagian sini jangan lupa kita konfigurasi IP address pada saat install ya. Nah, di sini kita pilih IPv4. Nah, ininya kita ganti manual. Nah, ini database server kita masukkan subnetnya 192.168.30.0/29. Addressnya 192.168.30.4 sesuai dengan catatan yang sudah kita buat. Lalu gateway-nya 192.168.30.1 dan name servernya kita masukkan 888 aja. Lalu kita save. Nah, ini kita continue without update, lalu done, dan lagi, lalu done lagi, dan lagi, continue. Nah, di sini kita kasih nama misalkan Sohib, lalu servernya misalkan dbserv, lalu kasih nama lagi, lalu passwordnya, oke, dan continue. Lalu SSH-nya kita install, lalu done. Nah, ini kita tinggal tunggu aja prosesnya kedua instalasinya ini sampai selesai. Oke, nah ini instalasinya sudah selesai. Kalau ada tulisan reboot now seperti ini, kita klik reboot aja. Seperti ini. Lalu kita tunggu. Kalau nanti ada error, boleh langsung ditekan enter ya. Nah, ini ada error seperti ini, langsung tekan enter aja. Nah, sambil nunggu untuk bootingnya selesai, jangan lupa karena tadi pada saat kita membuat virtual machine ataupun VM itu kan tadi kita buat disconnect ya, seperti itu. Jadi untuk sekarang kita konekin lagi seperti itu. Oke, sekarang kita kembali ke Proxmox-nya. Nah, ini yang web server ini udah selesai, jadi kita kembalikan lagi untuk koneksinya. Masuk ke hardware. Lalu di sini ada network device, di double klik aja. Nah, di sini ada disconnect, diklik ya disconnect-nya lalu oke. Seperti itu. Oke, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Oke, yang database server sudah selesai juga, kita lakukan reboot now. Nanti ingat kalau ada error langsung di enter aja. Oke. Terus tadi juga sama yang untuk database server tadi kan kita lakukan disconnect ya. Jadi kita hilangkan lagi disconnect-nya. Database server, lalu yang network ya, masuk ke hardware, lalu bagian network. Ini kita disconnect, lalu oke. Seperti ini. Oke, kita tunggu sampai kedua server yang web server dan juga database servernya udah selesai di booting. Seperti itu. Oke, nah ini yang web server sepertinya sudah selesai ya. Tandanya sudah selesai itu di bagian paling atas nih. Ini ada Ubuntu 22. Nah, ini berarti untuk proses bootingnya ini udah selesai. Kita bisa login ya menggunakan username dan juga password dari yang tadi kita udah buat pada saat install. Oke, dan di sini juga sudah terlihat IP address-nya sudah masuk. Sekarang kita coba tes ping menggunakan google.com aja ya. Coba tes ping google.com ini. Oke, sudah aman, berarti si server web ini sudah berhasil terhubung ke internet. Sisanya berarti tinggal database server. Kita coba login, lalu masukkan passwordnya.
Oke, IP juga sudah masuk ya, 30.4. Lalu kita ping juga, ping google.com. Oke, sudah aman. Nah, di sini sekarang saya mau koneksi ke server. Sebenarnya untuk konfigurasi itu boleh langsung ketik di dalam servernya ya. Cuma karena ini adalah tutorial, ditakutkan itu tidak kelihatan ya. Jadinya saya gunakan remote server. Di sini saya gunakan SSH. Oke, jadi pertama kita buka CMD-nya dulu. Nah, di sini kita coba remote ke server. Ini saya zoom supaya lebih besar. Kita SSH ke server database dulu ya. 192.168.30.4. Lalu yes di sini. Oke, masukin passwordnya. Nah, di server database ini saya sudah connect ke server database karena tadi saya pada saat membuat nama server itu saya tulis DB server, jadi saya tahu nih di sini itu adalah DB server. Oke, nah di sini saya mau lakukan update dan juga upgrade sistemnya terlebih dahulu. Kita gunakan perintah sudo apt update and sudo apt upgrade -y seperti ini. Masukkan passwordnya. Oke, sambil menunggu proses update dan juga upgrade-nya ini selesai. Oke, kita coba buka CMD baru lagi di sini. Nah, di sini kita buka lagi, kita koneksi ke web server ya. Seperti itu. SSH, lalu usernya, lalu IP-nya. 30.4. Sorry, titik 3 ya. Seperti ini, lalu masukkan passwordnya. Sini kita update dan juga upgrade juga ya. Sudo apt update and sudo apt upgrade. Kita tunggu sampai selesai. Oke. Terus nanti kalau misalkan pada saat update dan juga upgrade seperti ini, nanti kalau misalkan ada notifikasi, pilih enter, dan juga ada pilihan yang lain, itu langsung tekan OK aja kayak gitu ya, karena itu biasanya hanya notifikasi untuk merestart service seperti itu, jadi abaikan aja. Oke, di sini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke nih, kalau misalkan ada notif seperti ini, okein aja, terus di tap ya, lalu di okein lagi seperti itu. Nanti kita tunggu sampai prosesnya selesai. Harusnya yang di web server juga sama kan. Nah ini kita okein, lalu kita tap, lalu oke lagi. Nah ini kan begini berarti untuk update dan juga upgrade-nya ini udah selesai. Nah tahapan selanjutnya kita install MySQL Server di database server ya. Caranya sama aja, sudo apt install MySQL server, lalu -y seperti ini, lalu masukkan passwordnya. Kita tunggu sampai selesai. Nah ini ada notif lagi, langsung di okein aja. Nah tahapan selanjutnya kita konfigurasi screen installation ya. Coba sudo MySQL secure installation. Kita tap aja ya, kita tap supaya perintahnya keluar. Nah ini yang pertama ini kita pilih no, sisanya di yesin aja seperti itu. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita konfigurasi MySQL-nya supaya si MySQL-nya ini bisa diakses dari luar ya. Jadi sudo nano /etc MySQL terus MySQLd .conf.d lalu MySQLd.cnf. Jadi di tab aja. Nah, terus di sini kita cari yang tulisannya ini ya, bin address. Bin addressnya kita ganti jadi 0 semua. 127 nya kita ganti 0, yang satunya juga sama. Kita save, Ctrl X, Y, enter. Nah jadi kita restart service Apache-nya. Sudo systemctl restart MySQL seperti ini. Oke, tahapan selanjutnya kita masuk ke dalam MySQL-nya dengan menggunakan perintah sudo MySQL seperti ini. Pastikan di sininya tulisannya sudah MySQL ya. Kalau misalkan sudah seperti ini berarti kita boleh langsung membuat database. Buat database, create database, misalkan model seperti ini, lalu create
user, Moodle user, lalu add IP address-nya 192.168.30.3. Nah, 30.3 ini maksudnya IP dari web server ya, yang titik 3. Lalu identifier by misalkan password. Nah, ini boleh diganti ya, seperti ini. Lalu kita kasih akses ya, ban all privilege on Moodle titik bintang to Moodle user. Sorry, 192.168.30.3, koma, lalu kita flash privilege. Oke, lalu kita exit. Nah, seperti aja untuk konfigurasi di web server. Nah, sekarang kita lanjut untuk web server ya. Tadi itu database server, sorry. Sekarang kita lanjut ke web server. Di web server berarti kita perlu service Apache dan juga service PHP dan juga plugin di dalamnya. Jadi pertama kita install Apache-nya dulu, sudo apt install Apache 2. Ini seperti ini, lalu masukkan passwordnya. Setelah Apache-nya sudah terinstall, tahapan selanjutnya nanti kita install si PHP-nya ya, seperti itu. Nah, untuk PHP-nya sendiri nanti harus ada beberapa plugin di dalamnya, karena dari Moodle-nya itu sendiri membutuhkan beberapa plugin yang wajib ada supaya si Moodle-nya ini bisa digunakan. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, ada notif lagi, kita okein aja. Nah, sekarang kita install PHP ya. Sudo apt install PHP, lalu kita install juga pluginnya. Jadi untuk pluginnya ada MySQL, XML, CURL, lalu zip, lalu GD, ada INTL, ada MBString, dan juga ada SOAP. Seperti ini. Lalu jangan lupa kita install juga unzip lalu media. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, ada notif lagi, langsung diokein aja, lalu oke. Nah, selanjutnya kita konfigurasi supaya PHP-nya ini sesuai dengan permintaan dari Moodle ya. Jadi kita konfigurasi sudo nano /etc php lalu Apache 2, PHP, lalu versi PHP-nya, lalu Apache 2, lalu terakhir itu adalah kita konfigurasi php.ini seperti ini. Nah, di sini kita cari namanya itu adalah max input vars. Tapi sebenarnya kalian boleh langsung ketik di bawah sini ya. Kita ketik max input vars. Seperti itu, kita isi sama dengan 5000. Seperti ini. Nah, ini kayak gini aja boleh, atau kalau misalkan mau dicari menggunakan Ctrl W, dicari, titik komanya dihapus lalu diisi. Oke, seperti itu. Ini kita simpan, Ctrl X Y enter. Setelah itu kita restart service Apache-nya. Sudo systemctl restart Apache 2. Oke, selesai. Nah, tahapan selanjutnya kita konfigurasi untuk mendownload Moodle-nya ataupun mengcloning repository Moodle dari GitHub. Jadi yang pertama itu kita masuk ke folder www ya, dengan cara /cd/var lalu www seperti ini. Lalu kita cloning menggunakan git clone. Oh ya, jangan lupa menggunakan sudo ya, sudo git clone. Lalu masukkan alamat dari GitHub-nya, github.com/moodle/moodle.git. Seperti ini. Nah, ini kita tunggu sampai selesai, sekitar 900 MB sampai 1 GB. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, ini udah selesai untuk cloning repositorinya. Nah, tahapan selanjutnya itu kita masuk ke folder Moodle untuk mengganti ataupun mencek out versi dari Moodle-nya seperti itu. Jadi masuk ke folder Moodle dulu seperti ini. Nah, selanjutnya kita ganti versi dari Moodle-nya ini menggunakan versi 4.0.1. Jadi kita coba menggunakan versi yang lebih lama seperti itu. Walaupun sekarang itu sudah versi 5 ya. Kayak gitu. Jadi kita gunakan sudo
git checkout seperti ini, lalu kita masukkan versinya Moodle 4.01 stable seperti ini. Nah, nanti setelah instalasinya selesai baru kita coba upgrade ke versi yang terbaru seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat sebuah folder. Nama foldernya itu adalah Moodle Data, yang mana folder Moodle Data ini nanti digunakan untuk penyimpanan penyimpanan dari file e-learningnya seperti itu, atau file Moodle. Jadi sudo /var www.moodledata seperti ini. Sudo mkdir, ada yang kurang perintahnya, sudo mkdir /var www.moodledata. Selanjutnya itu kita konfigurasi hak aksesnya menggunakan perintah sudo chown -r www.data, yang mana www.data ini adalah user dari Apache. Seperti ini /var www.moodle. Oke, seperti ini, lalu Moodle Data. Oke, nah selanjutnya kita kasih hak aksesnya dengan menggunakan perintah sudo chmod 770 /var www.moodle. Dan yang terakhir, yang untuk Moodle ini kita ganti chmod -r 755. Oke, seperti ini. Nah, terakhir kita konfigurasi kita konfigurasi supaya pada saat kita buka website itu yang kebukanya itu adalah folder Moodle-nya, bukan folder HTML seperti itu. Jadi kita buka sudo etc apache 2 site available terus site available, ini kurang nano ya, jadi sudo nano seperti ini, site available seperti ini, lalu kita pilih 00 default. Oke. Nah, di sini ada HTML, ini kita ganti jadi Moodle. Kalau udah kita simpan, kita simpan, dan terakhir kita restart service Apache-nya, sudo systemctl restart apache 2. Oke, harusnya selesai. Nah, tahapan selanjutnya kita balik lagi ke Google Chrome. Selanjutnya kita coba buka halaman dengan menggunakan IP Ether 1 yang ada di MikroTik. Kita masukkan IP-nya 192.168.10.30.29090 seperti ini. Oke, nah ini udah masuk ke instalasi Moodle-nya. Kita klik next. Nah, ini confirm path-nya. Kita next lagi, atau next lagi. Nah, di sini bagian sini harus diisi ya. Jadi ada 4 bagian yang harus diisi. Yang pertama itu adalah database host. Database host ini harus diisi dengan menggunakan IP address dari database server yang ×4. Database name ini yang sudah kita buat pada saat pembuatan database. Kita bisa lihat di sini, masuk ke server database yang tadi. Nah, ini. Jadi create database Moodle, lalu usernya itu adalah Moodle user, dan passwordnya itu adalah passwordku. Seperti itu, Moodle user dan passwordku. Seperti ini, lalu kita next. Lalu continue. Nah, ini. Pastikan di sini tulisannya itu sudah oke semua. Kalau misalkan belum ada yang oke di bagian sini, berarti harus ada beberapa yang harus dicek lagi atau diulang lagi. Nah, kita continue. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, jadi kalau misalkan tampilannya sudah seperti ini, ada tombol continue di bawahnya, itu berarti instalasi Moodle-nya ini udah selesai ya. Boleh langsung klik continue aja. Setelah ini nanti di sini kita bakalan isi username dan juga password yang nanti kita gunakan sebagai user admin di Moodle ya, seperti itu. Username-nya boleh admin seperti itu. Untuk passwordnya harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol. Sini admin user boleh seperti itu, diganti nama.
misalkan Sohib IT, lalu ini. Kalau udah langsung kita update profile aja. Oke, ini udah selesai. Tadi kita isi username dan juga password. Di sini boleh kita isi nama sekolah seperti ini, SMK SIT misalkan seperti ini. State summary-nya nggak usah. Time zone-nya boleh diganti Asia Jakarta. Jakarta ya. Oke. Terus ini diisi email ya, misalkan admin@sohibit.com. Kita ulang lagi seperti ini aja, lalu kita save seperti ini. Oke, dengan begini berarti untuk untuk instalasi Moodle-nya sudah selesai. Nah, ini kalau misalkan kalian bisa lihat, ini sudah menjadi tampilan Moodle ya. Kita bisa bikin sebuah course di sini, misalkan mata pelajaran bahasa Indonesia, terus bahasa Indonesia seperti ini. Langsung kita save aja, save and display seperti ini. Nah, ini berarti mata pelajaran bahasa Indonesia-nya ini udah jadi seperti kalau misalkan kita cek di home, nah itu udah ada bahasa Indonesia. Dengan begini berarti untuk dari sisi instalasi Moodle-nya ini udah selesai ya, seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan kalian bisa lihat, masuk ke site administration, lalu masuk ke notification, di sini bakalan ada versi dari Moodle yang kita gunakan. Nah, di sini di paling bawah kalian bisa lihat ya, di situ ada versi 4122. Ini adalah versi Moodle yang kita gunakan. Nah, tahapan selanjutnya itu adalah backup ya, yang mana backup ini juga sudah ditentukan di dalam soal. Di backup tersebut kita wajib membuat sebuah folder backup, yang mana di dalam folder backup tersebut nanti kita masukkan hasil backupan yang sudah kita buat. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi kita balik lagi ke server ya. Kita masuk ke database server dulu. Jadi pertama kita buat sebuah folder. Nama foldernya itu adalah backup. Jadi sudo mkdir/backup seperti ini. Masukin passwordnya seperti itu. Nah, untuk backupnya di sini kita menggunakan sebuah aplikasi bawaan dari Ubuntu ya, yaitu crontab. Jadi kita bisa gunakan perintah seperti ini, sudo crontab -e. Nah, kita pilih nano aja, kita pilih 1 seperti ini. Nah, di bawahnya tinggal kita isi aja, kita sesuaikan dengan backup yang kita butuhkan. Dalam hal ini saya mau coba backupnya itu berjalan setiap menit. Makanya di sini kita tulis bintangnya itu ada 5 kali, karena setiap bintang itu mewakilkan jam dan juga waktu. Seperti itu. Lalu di sini saya mau membackup database. Jadi saya tulis MySQL dump seperti ini, lalu kita tulis nama database-nya. Tadi saya create database itu menggunakan create database Moodle ya. Jadi nama database itu Moodle. Nah, nanti database Moodle ini kita isi ataupun kita letakkan di folder backup. Lalu kita kasih nama db_backup, lalu buka kurung, kasihin $, dulu ya. Kasihin date seperti ini. Maksudnya apa? Supaya nanti nama filenya itu berdasarkan berdasarkan waktu, seperti itu, berdasarkan waktu yang sudah ada. Jadi nanti kalau misalkan si backupnya ini memang berjalan terus menerus seperti itu, jadi kita tahu backupan ini adanya itu di tanggal berapa. Seperti ini. Jadi ada sedikit seperti string di sini. Kita gunakan date, kita ambil perintah date di sini, lalu kita ambil tanggal dan juga tahunnya, tanggal, bulan, dan juga tahun, seperti itu. Untuk formatnya kita gunakan .sql seperti itu. Kita simpan. Nah, di sini nanti kita tinggal tunggu aja sekitar 1 menit, karena si perintahnya ini berjalan setiap 1 menit.
Makanya nanti kita bisa cek nih di sini dengan menggunakan perintah ls/backup seperti ini. Nanti kalau misalkan sudah sekitar 1 menit, kita bisa cek di dalamnya itu apakah ada sebuah file dengan nama tadi ya, dengan nama db_backup, lalu ada tanggal dan juga tahunnya seperti itu. Kalau misalkan memang konfigurasinya itu benar. Oke, di sini kita enter di sini. Nah, di sini bisa lihat ya. Jadi apa namanya, nama filenya itu adalah db_backup tahun 2026 bulan 4 ya, tanggal 3 seperti ini. Oke. Nah, di sini sebenarnya kalau kita berkaca ke soal si cron tab ini ataupun penjadwalan apa namanya, backup itu harus berjalan setiap hari. Kayak gitu. Makanya nanti di sini kita masuk lagi ke cron tab seperti ini. Nah, di sini 2 bintang di depan ini kan, bintang di depan ini mewakilkan menit dan bintang satunya lagi ini mewakilkan apa namanya, jam seperti itu. Jadi kalau misalkan nih dari pengujinya minta jam 11.30, itu bisa. Itu bisa kita ganti, misalkan di sininya jam 11 kayak gitu. Terus 30. Berarti nanti si perintah MySQL dump-nya ini bakalan berjalan jam 11.30. Atau misalkan kalau misalkan secara realnya itu biasanya kita jadwalkan itu setiap jam 12 malam seperti itu setiap hari. Oke, seperti ini kita save aja. Sudah selesai. Ini untuk backup di server database. Nah, sekarang kita beralih ke server ini ya, ke server web. Caranya tetap sama. Kita buat folder namanya itu adalah /backup seperti ini. Masukkan passwordnya. Lalu kita masuk ke cron tab. Jadi sudo cron tab -e. Ingat ya, kita pencet angka 1 seperti ini. Lalu di bawahnya kita tulis ada bintang 5 kali di sini. Iya, 5 kali seperti itu. Nah, kalau tadi itu yang di server database, yang di backupnya itu adalah database. Nah, sedangkan kalau yang di web server, yang di backupnya itu adalah file konfigurasinya. Jadi caranya itu berbeda seperti itu. Jadi kita kompres sebuah file yang ada di dalam folder Apache seperti itu. Jadi tadi kan kita apa namanya, kita sudah buat folder namanya backup ya. Nah, untuk mengkompresnya itu kita bisa gunakan perintah tar ini seperti itu. Jadi tar strip cvf seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam folder backup, lalu kita kasih nama backup webconf seperti ini. Lalu seperti tadi juga sama, kita kasih ini ya, tanggal seperti ini, persen f tutup kurung dot tar seperti ini. Lalu yang dikompres itu filenya di mana? Filenya itu adalah di /etc/apache2, karena yang di backup itu adalah file konfigurasi. Kalau udah, kita save aja. Sip. Nah, ini kita tinggal tunggu sekitar 1 menit sama seperti tadi. Kalau memang sudah benar, kita tinggal ganti penjadwalannya itu nggak lagi setiap 1 menit seperti itu. Kalau ini kan jalankan setiap 1 menit. Sesuai soal itu dijadwalkannya itu setiap hari. Nah, tapi kalau misalkan kayak tadi ya, kalau misalkan memang dari pengujinya itu minta dijadwalkan jam 1 kayak gitu, jam 1 siang, berarti kan jam 13. Itu berarti tinggal diganti aja seperti itu. Nah, sekarang kita coba cek apakah sudah 1 menit ya. /backup. Belum ya, kita tunggu. Oke, ternyata ini belum ada juga ya. Kita coba cek lagi ya, sudo cron tab -e. Kita cek apakah ada kesalahan di sini. Ya, ternyata di sini kebalik ya, antara V sama F-nya. Nah, seperti itu. Save. Kita tunggu lagi. Kita tunggu sekitar 1 menit. Oke, nah tadi kebalik antara CVF dengan CFV. Nah, ini kalau misalkan sudah seperti ini kan sudah dibuat sebuah file, nama filenya itu kan .tar ya. Nah, ini adalah file kompresi. Kalau misalkan di Windows mungkin ada zip dan juga ada rar seperti itu. Nah, tapi di sini kita gunakannya adalah tar. Oke, nah selanjutnya di sini
kita kembalikan lagi ataupun kita ganti konfigurasinya itu berjalan setiap jam 12 malam. Nah, berarti kita ganti di sini 0 dan juga di sini kita ganti 0, terus kita save. Sip, seperti itu. Oke, untuk backup itu udah selesai. Nah, sekarang tahapan terakhir ini terakhir banget nih. Itu adalah proses upgrade Moodle. Kalau tadi itu kan kita sudah membuat Moodle-nya itu dari versi 401. Nah, sekarang kita ganti Moodle-nya itu menjadi 402 seperti itu. Nah, pastikan kalian masih berada di folder ini ya, var www Moodle, atau kalau misalkan kalian belum masuk ke folder Moodle, itu bisa masuk di kayak gini ya, cd/var www lalu Moodle seperti ini. Pastikan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lakukan perintah git stash. Jadi kasih perintah sudo git stash seperti ini. Nah, ini pastinya bakalan ada error. Nah, error ini kalian diminta untuk mengkonfigurasi yang seperti ini. Jadi di sini kita kasih perintah sudo, lalu kita copy aja nih yang di atas sini seperti itu, lalu kita enter seperti ini. Atau kalau misalkan nggak bisa di copy, ya udah diketik aja sudo git config bla 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 sampai di Moodle seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita ulangi lagi sudo git stash seperti ini. Kita tunggu sampai selesai, nanti kita lakukan checkout lagi. Jadi sudo git checkout seperti itu, lalu Moodle 402 ya, kalau tadi itu kan 401, ganti jadi 402. Kita tunggu sampai si Moodle-nya ini berganti versi. Oke, ini udah selesai. Nah, sekarang tinggal kita refresh aja nih. Nah, ini kan versinya masih 4.1 ya. Sekarang kita refresh di sini. Nanti dia bakalan minta untuk melakukan upgrading seperti itu. Ini kita save aja. Kita tunggu sampai proses upgrade-nya ini selesai. Oke, continue seperti ini. Kita ikuti aja. Oke, terus continue lagi. Sama seperti install, prosesnya hampir sama. Ini yang akan di-upgrade paket-paketnya. Seperti itu, kita scroll ke paling bawah. Kita cari tombolnya ya. Banget nih. Kayaknya kejauhan. Oh, dikit lagi. Sip. Oke, kita upgrade Moodle Database Now. Nah, ini kita tinggal tunggu lagi aja prosesnya sampai selesai. Sama seperti install. Nanti kalau misalkan udah selesai, pastikan si Moodle-nya ini versinya udah naik ya, dari 4.1 tadi ke 4.2 seperti itu. Oke, kita tunggu aja. Oke, kalau misalkan udah seperti ini, harusnya si Moodle-nya ini udah berhasil di-upgrade ya. Kita tinggal klik continue aja. Nanti biasanya kita harus ada beberapa isian sih. Oh enggak. Oke, kita sudah masuk ke notification. Kita bisa lihat di sini versinya ini sudah upgrade ke versi 4.2 seperti itu. Oke, dengan begini berarti videonya sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa konfigurasi dengan baik, tidak ada yang lupa ataupun salah. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!